Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya guys hari ini? Aktivitas, cuan, kerjaan, usaha, semua lancar gak? Mudah-mudahan lancar ya guys. Pokoknya gue selalu mendoakan agar kalian semua sekeluarga sehat selalu, panjang umur, dan juga lancar rezekinya. Amin ya. Balik lagi guys di channel Cerita Tidur Randy. Bersama gua Rendiansa. Kali ini gua bakal membahas ya cerita kisah nyata yang terjadi di Amerika juga ya. Jadi kebanyakan cerita gua ini terjadi di Amerika guys. Mungkin Amerika mempunyai 1000 cerita ya. Jadi kisah ini kita mulai pada tahun 90-an ya guys. Jadi pada tahun 90-an ini ada sepasang remaja. Seorang laki-laki bernama Stephen Platt umur 20 tahun dan juga Alisa berumur 15 tahun ya guys. Mereka ini berasal dari Virginia, Amerika Serikat ya. Jadi sebenarnya mereka berdua ini pasangan kekasih ya. Pasangan kekasih yang dimana mereka selalu melalui kesehariannya bareng-bareng, menghabiskan waktu bareng-bareng juga. Dan juga sampai akhirnya mereka berdua ini kecelakaan guys. Bukan kecelakaan tabrakan mobil ya, bukan ya. Maksudnya itu kebablasan. Jadi sering kumpul kebo, maksudnya begitu ya. Nah, hasil dari kecelakaan ini mereka mempunyai seorang anak bayi guys. Anak bayi perempuan yang mereka namakan itu Dennis. Jadi setelah si Dennis lahir ini, kedua pasangan ini belum juga menikah guys. Cuman mereka udah tinggal dalam satu atap ya. Mungkin kalau di orang-orang sana udah biasa kali ya tinggal satu atap kayak gitu. Karena ya mungkin adat istiadat dan juga pergaulannya kan berbeda ya sama di sini. Jadi kalau di sana mungkin udah dianggap ya hal yang biasa lah gitu. Jangan diikutin ya, nggak baik. Ntar kalian bisa diusir dan dihapus dari kakak keluarga kalian kalau kayak gitu. Nggak boleh ya. Ini kan cerita aja nih, cerita nyata. Nah, setelah itu, setelah menjalani kehidupan bersama seperti yang saya ceritain tadi, mereka ini bukannya akur guys, bukannya menjadi seorang ayah dan juga istri yang hebat gitu loh. Maksudnya ayah dan ibu yang hebat. Jadi mereka ini sering bertengkar guys, karena hal-hal sepele, hal-hal besar. Nah, ternyata si Stephen Platt ini orang yang temperamental. Jadi dia itu gampang banget emosi, ngeluapin emosinya gampang banget. Dan dia juga kadang kalau emosi ini guys, bayinya itu yang si Dennisnya itu kadang parah banget sama dia disiksa segitu masih bayi guys. Itu anaknya sendiri loh, anak kandung udah disiksa sama dia. Itu udah parah banget. Jadi kayaknya sih nih laki punya kelainan kali ya. Soalnya kalau memang laki-laki normal, seorang ayah yang normal gitu, mustahil banget gitu ngelakuin hal-hal yang bisa ngebuat anaknya itu cedera. Malah kita mah sebagai seorang ayah pasti menjaga anak kita baik-baik ya, menyayangi, mengasihinya, manjain anak kita. Tapi beda sama si Stephen Platt ini guys. Dia kalau misalkan lagi berantem nih sama istrinya, pasti anaknya juga kena. Kayak gitu. Itu parah banget sih. Tapi setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya si Alisa ini menikah sama Stephen Platt gitu loh. Kok nggak kapok ya? Orangnya udah kasar, sering menganiaya, tidak bisa jadi pasangan yang baik gitu ya. Kalau kita mau menikah kan kita, padahal dalam perjalanan pendekatan itu kita selalu melihat nih orang kira-kira bagus gak nih jadi pasangan hidup gua. Tapi si Alisa nggak tahu ya kenapa ya masih mau menikah sama si Stephen Platt itu gitu loh. Gue sih kalau jadi cewek pasti udah gua tinggalin ya, gue cari yang lebih baik. Biarin aja bayinya gua bawa. Yang udah mah ya udah dibanding batin kan. Nah, akhirnya mereka resmi menikah guys. Nah, setelah itu mereka
mengarungi rumah tangga secara perlahan, tapi terbesit di dalam pikiran mereka berdua ini kan mereka masih remaja ya guys. Namanya mungkin masih remaja, seperti yang gue bilang di video sebelumnya, itu belum mempunyai ekonomi yang mapan gitu loh. Apalagi ditambah dengan si Dennis ini, mereka mempunyai seorang bayi kan. Otomatis kan kalau bayi ini kan biayanya itu lumayan banyak ya. Jadi seenggaknya mereka punya pemasukan yang harusnya punya pemasukan ya minimal berapa kayak gitu ya untuk ngebiayain si Dennis ini. Cuman mereka berpikir kalau mereka itu nggak sanggup guys buat ngehidupin si Dennisnya ini gitu loh, untuk ngebiayain anaknya mereka. Padahal anak satu-satunya, anak perempuan lagi kan, lucu-lucunya banget gitu ya guys ya. Karena gue juga punya anak cewek, itu lucu banget, makanya kan gue sayang banget gitu sama anak gue. Tapi kok beda sama pasangan ini gitu. Akhirnya pasangan ini tuh memberikan si Dennis ini kepada orang tua angkatnya ya. Jadi orang tua asuh ya, bisa dibilang kayak gitu kali ya, orang tua asuhnya. Akhirnya si Dennis diberikan kepada orang tua asuhnya, dan si Dennis ini diganti nama menjadi Katie Fusco, karena kan orang tua asuhnya ini bernama Antonio dan juga Kelly Fusco. Jadi karena ibu angkatnya bernama Kelly Fusco, si Dennis ini dinamain Katie Fusco, jadi keluarga Fusco kayak gitu loh. Dan kemudian pada tahun 2007, itu kurang lebih 10 tahun setelah si Dennis lahir ya, setelah ibunya melahirkan Dennis, jadi kurang lebih umur Dennis sekarang 10 sampai 11 tahun lah umurnya si Dennis itu. Tapi tetap lagi di orang tua asuhnya si Dennis ya. Jadi gua manggilnya Dennis aja ya, nggak usah Katie ya, karena kan memang awalnya itu dia dipanggil Dennis ya. Si Dennis ini tumbuh menjadi sosok gadis yang cantik ya guys. Nah setelah itu si Stephen dan juga si Alisa, orang tua kandungnya si Dennis ini, akhirnya mereka merasa kalau mereka itu mampu untuk membiayai anak-anak mereka. Jadi akhirnya si Stephen dan juga si Alisa ini mempunyai 2 orang anak lagi guys. Jadi 2 orang anak ini merupakan adiknya si Dennis ya. Karena mereka merasa kalau mereka itu sudah bisa mampu untuk menafkahi anak-anak mereka gitu. Nah, kemudian pada tahun 2016 si Dennis ini berumur kurang lebih itu 17 sampai 18 tahun guys. Pada usia ini orang tua asuhnya si Dennis ini bilang ke si Dennis, jadi mereka itu nggak nutup-nutupin kalau mereka ini bukan orang tua kandungnya si Dennis gitu. Jadi mereka bilang sama si Dennis kalau misalkan mereka ini bukan orang tua kandungnya Dennis gitu loh. Pada usia 18 tahun itu, karena kan mungkin di usia itu si Dennis udah matang kali ya, udah bisa menerima keadaan gitu. Kalau misalkan dijelasin pada masih kecil kan bingung gitu, seorang anak kan bingung gitu. Jadi setelah dibilangin gitu, oh si Dennis ternyata menerimanya, dan dia mencari tahu di sosial media itu akun orang tuanya itu guys. Akhirnya Dennis menemukan akun orang tuanya itu di sosial media itu. Akhirnya mereka berkomunikasi, terus berkomunikasi hari makin hari, dan komunikasi antara orang tua dan juga anaknya ini yang udah terpisah sampai 18 tahun ini berjalan dengan cukup baik. Dan akhirnya Dennis ini izin kepada orang tua asuhnya bahwa dia ingin menemui orang tua kandungnya di Virginia ini, karena kan si Dennis dan juga orang tua asuhnya itu tinggal di kota New York gitu. Ya udah, akhirnya si Dennis ini diizinin dan dia juga pergi ke Virginia untuk menemui orang tua kandungnya ini. Nah, karena kan rumahnya si Stephen ini ya, bapak kandungnya si Dennis ini kan nggak terlalu besar, hanya mempunyai kurang lebih itu 2 kamar tidur guys. Sedangkan mereka mempunyai 3 orang anak kan. Jadi akhirnya mereka membagi-bagi tempat gitu loh. Jadi bapaknya si Dennis ini sama si Dennis, sama anak perempuannya, dan ibunya ini bersama kedua adik si Dennis ini. Jadi dibagi 2 gitu loh. Cuman karena
Dennis datang gitu, mereka mencoba menutup-nutupi kalau misalkan mereka ini sering berantem, sering ada problem, masalah, pertengkaran dan lain sebagainya ya. Karena mungkin mereka malu sama anaknya. Tapi mau gimana pun ditutupin ya, pasti kan bakal ketahuan juga. Nah, di sini tuh Dennis tahu gitu akhirnya kalau misalkan orang tuanya ini sering bertengkar, sering adu omong kayak gitu kan, mungkin namanya anak remaja melihat orang tuanya seperti itu kan gimana ya, pasti kan punya perasaan jangan deh, jangan kayak gitu, maksudnya kasihan gitu loh sama adik-adik yang masih kecil. Kalau si Dennis kan mungkin dia sudah mengerti ya soal tentang seperti itu. Nah, nggak lama dari itu akhirnya si Alisa ini sudah nggak tahan banget sama si Steven ini. Akhirnya si Alisa ini minta cerai sama Steven guys. Kemudian mereka bercerai ya, karena si Alisa ini punya pikiran atau punya prasangka gitu kalau misalkan si suaminya ini punya selingkuhan. Jadi akhirnya dia benar-benar minta cerai dengan Steven karena udah kasar orangnya, nggak ada lemah lembutnya, udah gitu dia punya prasangka selingkuh. Karena ini mungkin batin istri ya, jadi istri itu tahu kalau misalkan suaminya itu selingkuh atau enggak guys. Nah, setelah itu akhirnya mereka mempunyai 3 anak ya. Akhirnya si Dennis ini ikut sama ayah kandungnya, dan 2 adiknya si Dennis ini ikut dengan ibunya. Nah, ternyata guys, ada beberapa benda termasuk buku hariannya si Dennis ini terbawa oleh ibu kandungnya. Dan secara tidak sengaja ya, ibu kandungnya ini membaca buku hariannya si Dennis. Ya kan putrinya ya, dia pengen tahu kan, putrinya udah remaja, kira-kira isinya apa aja sih, kayak gitu kan. Sama kayak ibu-ibu kita suka kepo. Nah, ternyata hal yang mengejutkan pun dibaca oleh si Alisa guys. Kalian tahu di buku harian si Dennis itu mengisahkan tentang hubungan antara dia dan juga ayah kandungnya guys. Jadi si Alisa ini tahu kalau misalkan mereka tuh mempunyai hubungan intim. Yang si Alisa pikir kalau si suaminya punya selingkuhan ini, ternyata selingkuhannya itu anaknya sendiri. Jadi anak kandungnya itu si Dennis. Di sini si Alisa pun marah, si Alisa pun ngamuk, marah sejadi-jadinya, dan dia nyamperin si Dennis dan juga mantan suaminya si Steven, karena kan ini bapak sama anak ya. Dan si Alisa pun kaget guys pas melihat si Dennis. Si Dennis sudah berbadan 2. Jadi dia udah mengandung anaknya dari bapak kandungnya sendiri. Aduh, ini gila kali ya, stres ya bapaknya ini. Dari muda, waktu si Dennis masih bayi, dicekik-cekik gitu, maksudnya disiksa kalau misalkan lagi berantem sama istrinya. Sekarang udah gedenya dipakai buat berhubungan nih anak kandungnya. Ini kacau, ini parah banget. Jadi pada saat itu si Steven itu berusia 42 tahun guys. Jadi untuk mengimbangi penampilan dia dengan si Dennis ini, si Steven ini bergaya bak ABG gitu loh, pakai kemeja, rambut dipanjangin, pokoknya stylenya keren dah pokoknya, kayak duda-duda keren gitu, duren. Nah, oke lanjut. Jadi pas si Alisa nyampe itu kan dia udah ketahuan tuh ya karena mengandung begitu. Akhirnya dia melaporkan kejadian ini kepada polisi di Virginia guys. Cuman anehnya di kepolisian Virginia pada saat itu nggak ada yang namanya hukum sedarah gitu, nggak ada guys. Kecuali menikah, kalau menikah sedarah itu ada hukumnya. Tapi kalau misalkan cuman berhubungan doang, suka sama suka, itu nggak ada hukumannya pada saat itu. Aneh ya hukumannya kayak gitu. Kalau di kita mah buset, udah diapain tahu. Ini emang gila sih, anak gila, bapaknya juga gila ini. Aduh, kacau banget. Dan akhirnya si Steven ini nggak dipenjara guys. Dia hanya memberikan uang jaminan aja kepada polisi itu. Tapi tetap ya, mereka nggak boleh menikah. Dan mereka tuh nggak boleh berhubungan lagi guys gitu. Tapi karena mungkin setelah keluar dari situ mereka tetap kekeh gitu, tetap bandel gitu loh. Akhirnya mereka melakukan hubungan lagi. Dan akhirnya si Steven dan juga si Dennis ini, ayah kandung dengan anak kandungnya itu menikah hingga mempunyai seorang anak.
Kok bisa mereka menikah? Iya bisa, karena mereka mengubah data-data pribadi mereka. Jadi itu nggak ketahuan guys, gitu. Nah, cuman akhirnya ketahuan lagi sama kepolisian kalau mereka menikah, karena kan sebangkai-bangkainya itu diumpetin, namanya bau bangkai kan pasti bakal ketahuan ya, bakal tercium gitu loh, dan akhirnya ketahuan gitu. Nah akhirnya mereka itu di persidangan dihukum, dan akhirnya mereka benar-benar nggak boleh berhubungan, nggak boleh ketemu juga, nggak boleh sama sekali guys. Nah akhirnya mereka dipisahkan, dan Steven hidup sendiri, dan juga si Dennis boleh membawa anaknya itu untuk pergi ke rumah orang tua asuhnya itu di New York gitu. Akhirnya mereka pindah ke sana. Nah, mungkin karena nasihat-nasihat baik oleh orang tua asuhnya dan beberapa keluarganya, akhirnya Dennis ini nelfon ke si Steven bahwa mereka ingin bercerai. Si Dennisnya sih yang pengen bercerai. Jadi setelah itu Steven itu marah guys sama si Dennis. Dia marah. Terus udah gitu dia membawa anaknya si Dennis ini guys, membawa Dennis ke Virginia. Setelah sampai di Virginia, akhirnya si Steven ini membunuh anaknya. Kacau, membunuh anaknya dia sama si Dennis ini. Setelah itu dia balik lagi ke New York guys, untuk bertemu dengan si Dennis dan juga keluarganya di sana. Tapi ternyata si ayahnya si Dennis nih, Anthony ini, dia tahu kalau misalkan si Steven ini datang. Akhirnya Anthony dan juga si Dennis ini pergi menggunakan mobil. Tapi si Steven ini mengejar mereka guys, sampai akhirnya kan ngejar nih, stet. Nah si Steven ini nih majuin mobilnya di depan mobil si Anthony dan juga si Dennis. Dan dengan senapan mereka menembaki si Steven menembaki Dennis dan juga si Anthony ini gitu. Jadi mereka tuh udah akhirnya meninggal gitu loh di dalam mobilnya itu. Dan pada akhirnya si Steven ini mengarahkan pistolnya itu ke mulutnya ya. Dan dia juga menembakkan pistol itu ke mulutnya, dan dia juga akhirnya meninggal dunia. Dan kasus ini bener-bener heboh guys di seluruh Virginia, New York, dan juga di Amerika. Ini benar-benar heboh banget karena kan ini kejadiannya di New York ya. Jadi ini beritanya benar-benar viral banget gitu. Seorang ayah kandung mencintai anak kandungnya, dan karena suatu masalah akhirnya ditembak dan dia juga bunuh diri. Ini tragis banget sih. Oke guys, hikmahnya sih kalau dari cerita ini ya, yang gue petik ya, banyak-banyak deketin deh sama Yang Maha Kuasa biar nggak sampai kayak gini gitu loh. Gua sih nggak tahu ya ini sebenarnya si Steven ini gimana ya, entah dia punya apa ya namanya, gangguan mental, atau dia emang agak gila bisa sampai segitunya. Anak hasil sama si Dennis dibunuh, anaknya dinikahin. Aduh kacau banget deh ini pokoknya. Gua nggak habis pikir bisa begini ya. Intinya kita banyak-banyak istighfar aja deh ya, deketin diri sama Yang Maha Kuasa, biar kejadian-kejadian yang harusnya tidak terjadi itu ya emang benar-benar tidak terjadi gitu loh. Karena kan kita masih punya iman ya. Kita boleh bandel, kita boleh badung, tapi jangan lupalah sama Yang Maha Kuasa, karena cuman dia yang bisa nyetop kita gitu loh. Jadi bandel kita tuh nggak keterlaluan, kejahatan kita nggak keterlaluan gitu dengan Yang Maha Kuasa. Ya pada akhirnya Alisa yang merupakan mantan istri dari Steven dan juga si ibunya dari Dennis ini akhirnya hidupnya hanya berdua dengan adiknya Dennis ini guys. Begitu aja sih ceritanya. Ya mudah-mudahan ini bisa mengisi waktu kalian aja, dan jika kalian suka sama video ini jangan lupa di subscribe, share, like, dan juga komen. Dan mudah-mudahan kita semua terhindarlah dari perbuatan-perbuatan yang tercela kayak gini ya guys ya. Kita hidup ya lurus-lurus aja, ngelakuin aja yang terbaik biar hasilnya juga bisa balik ke kita juga ya. Gitu aja sih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Muah.